Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jadi, kami akan menjelaskan tentang bagaimana sih pembelajaran yang interaktif, menerapkan pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Dan kami akan menjelaskan bagaimana caranya melaksanakan pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Nah, tujuan presentasi belajar interaktif dan menyenangkan dapat dijelaskan dalam beberapa aspek penting yang berkontribusi terhadap pengalaman belajar yang efektif dan menarik bagi peserta. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai tujuan tersebut. Pertama, meningkatkan keterlibatan peserta. Salah satu tujuan utama dari presentasi belajar interaktif adalah untuk meningkatkan keterlibatan peserta dengan mengintegrasikan elemen interaktif seperti diskusi kelompok, kuis, dan pertanyaan. Peserta dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses belajar. Keterlibatan ini membantu peserta merasa lebih terhubung dengan materi yang diajarkan, yang pada gilirannya meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Yang kedua, mendorong kolaborasi. Presentasi interaktif seringkali melibatkan kerjasama antara peserta. Melalui kegiatan kelompok, peserta dapat bertukar ide, membagi pengalaman, dan mendiskusikan pandangan mereka. Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi yang penting bagi peserta. Yang ketiga, menyesuaikan dengan berbagai gaya belajar. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang suka belajar secara visual, auditori, atau kinestetik. Dengan menggunakan pendekatan interaktif, presenter dapat menyajikan materi dengan berbagai cara, seperti video, gambar, atau aktivitas fisik. Hal ini membantu memastikan bahwa semua peserta terlepas dari gaya belajar mereka dan dapat memahami dan menikmati proses belajar. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan belajar yang menyenangkan sangat penting untuk mendorong eksplorasi dan eksperimen. Presentasi interaktif biasanya menciptakan suasana yang lebih santai dan terbuka, di mana peserta merasa nyaman untuk bertanya, memberikan pendapat, dan mencoba hal baru tanpa takut akan kritik. Lingkungan positif ini berkontribusi terhadap pengalaman belajar yang lebih memuaskan. Yang kelima, memfasilitasi pembelajaran yang mendalam. Melalui kegiatan interaktif, peserta tidak hanya mendengarkan informasi, tetapi juga mengalami dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Misalnya, dengan simulasi atau studi kasus, peserta dapat bagaimana teori diterapkan dalam praktik. Pembelajaran yang mendalam ini memungkinkan peserta untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan. Yang keenam, meningkatkan motivasi. Ketika proses belajar dirancang untuk menjadi menyenangkan, peserta cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Elemen permainan, tantangan, dan penghargaan dalam presentasi interaktif dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan semangat peserta. Motivasi yang tinggi berkontribusi terhadap ketercapaian tujuan belajar dan hasil yang lebih baik. Yang ketujuh, memberikan umpan balik yang langsung. Dalam presentasi interaktif, peserta dapat memberikan umpan balik secara langsung kepada presenter. Hal ini memungkinkan presenter untuk menyesuaikan mode dan materi sesuai dengan kebutuhan peserta. Umpan balik yang cepat juga membantu peserta mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi, sehingga mereka dapat memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pengetahuan mereka. Pembelajaran interaktif adalah suatu pendekatan dalam proses pendidikan yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik dalam belajar. Dalam pembelajaran ini, interaksi antara peserta didik dan pengajar dan materi pembelajaran menjadi elemen kunci mendorong pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif. Berikut adalah penjelasan secara detail mengenai pengertian pembelajaran interaktif. Yang pertama, definisi pembelajaran interaktif.
Pembelajaran interaktif dapat didefinisikan sebagai proses belajar yang melibatkan interaksi dua arah antara pengajar dan peserta didik, serta antara peserta didik itu sendiri. Dalam konteks ini, peserta didik tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan bertanya, berdiskusi, berkolaborasi, dan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Yang kedua, karakteristik pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif memiliki beberapa karakteristik penting, antara lain partisipasi aktif. Peserta didik dilibatkan secara langsung dalam proses belajar, baik melalui diskusi, kerja kelompok, maupun aktivitas praktis. Komunikasi dua arah. Terdapat pertukaran informasi yang aktif antara pengajar dan peserta didik yang memungkinkan umpan balik dan klarifikasi. Penggunaan teknologi seringkali melibatkan teknologi seperti platform pembelajaran online, aplikasi interaktif, atau alat presentasi yang mendukung interaksi. Berbasis masalah menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah di mana peserta didik dihadapkan pada situasi yang nyata perlu dianalisis dan diselesaikan. Ciri-ciri pembelajaran interaktif adalah elemen-elemen khas yang membedakan pendekatan ini dari metode pembelajaran tradisional. Berikut adalah penjelasan yang jelas dan detail mengenai ciri-ciri pembelajaran interaktif. Yang pertama, keterlibatan aktif peserta didik. Peserta didik berpartisipasi aktif dalam proses belajar, bukan hanya sebagai pendengar yang pasif. Mereka terlibat dalam diskusi, tanya jawab, dan aktivitas praktis yang memerlukan kontribusi, pemikiran, dan ide. Yang kedua, interaksi dua arah. Pembelajaran interaktif melibatkan komunikasi dua arah antara pengajar dan peserta didik. Pengajar tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak peserta didik untuk memberikan umpan balik, bertanya, dan berbagai pandangan. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Penggunaan alat teknologi seperti platform pembelajaran online, aplikasi interaktif, atau alat presentasi multimedia sering menjadi bagian integral dari pembelajaran interaktif. Teknologi ini memfasilitasi interaksi dan membuat materi lebih menarik. Yang keempat, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran interaktif seringkali melibatkan situasi nyata atau masalah yang perlu dipecahkan. Ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan menerapkan pengetahuan dalam konteks praktis. Yang kelima, kolaborasi dan kerja tim. Peserta didik biasanya bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Kolaborasi ini memungkinkan mereka untuk belajar dari satu sama lain, berbagi ide, dan mengembangkan keterampilan sosial. Yang keenam, variase metode pengajaran. Pembelajaran interaktif menggunakan beragam metode dan teknik seperti diskusi, simulasi, permainan, dan kuis. Variasi ini membantu menjaga minat peserta didik dan menyesuaikan dengan berbagai gaya belajar. Yang ketujuh, umpan balik langsung. Peserta didik menerima umpan balik langsung dari pengajar dan teman-teman sebaya. Umpan balik ini penting untuk mengidentifikasi pemahaman dan membantu peserta didik memperbaiki kesalahan atau mengembangkan ide lebih lanjut. Yang kedelapan, fleksibilitas dan pembelajaran. Pembelajaran interaktif memberikan fleksibilitas dalam cara materi disampaikan dan dipelajari. Pengajar dapat menyesuaikan pendekatan sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik, menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan. Yang kesembilan, lingkungan yang positif dan mendukung. Pembelajaran interaktif biasanya menciptakan suasana yang mendukung dan positif, di mana peserta didik merasa nyaman untuk berkontribusi, bertanya, dan berpendapat tanpa merasa tertekan. Yang ke-10, penerapan praktis. Materi yang diajarkan dalam pembelajaran interaktif seringkali berfokus pada penerapan praktis, membantu peserta didik memahami bagaimana konsep atau teori yang dapat diterapkan dalam situasi nyata. Kesimpulan, ciri-ciri pembelajaran interaktif menekankan pada peran aktif peserta didik, komunikasi yang dinamis, dan penggunaan berbagai metode yang menarik.
Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif, menyenangkan, dan relevan, sehingga membantu peserta didik tidak hanya memahami materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan dan karir mereka. Berikut adalah langkah-langkah persiapan metode pembelajaran interaktif. Yang pertama adalah persiapan materi pelajaran oleh guru. Proses di mana guru merencanakan, mengembangkan, dan menyusun bahan ajar yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan dari persiapan ini adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran berjalan efektif, materi yang disampaikan relevan, dan siswa dapat memahami serta mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Yang kedua adalah diskusi kelas. Diskusi kelas adalah metode pembelajaran yang melibatkan interaksi antara siswa dan guru, serta antara siswa itu sendiri, di mana ide, pendapat, dan informasi dibagikan dan dibahas secara terbuka. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran melalui eksplorasi ide dan kolaborasi. Yang ketiga, kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok adalah metode pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan tertentu, menyelesaikan tugas, atau mempelajari materi pelajaran. Metode ini mendorong kolaborasi, komunikasi, dan interaksi antara siswa satu dan lainnya. Yang keempat, simulasi. Simulasi dalam pembelajaran adalah metode pengajaran yang menggunakan model atau representasi dari situasi nyata untuk memungkinkan siswa berlatih, mengamati, dan memahami konsep atau keterampilan tertentu dalam konteks yang lebih praktis. Metode ini seringkali melibatkan pengalaman langsung yang mendekati realitas, sehingga siswa dapat belajar dengan cara interaktif dan menarik. Yang terakhir atau yang kelima, penilaian formatif. Penilaian formatif adalah proses evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi tentang pemahaman dan kemajuan siswa. Berbeda dengan penilaian sumatif yang dilakukan di akhir suatu periode untuk mengukur pencapaian akhir. Penilaian formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung siswa dalam meningkatkan pemahaman mereka secara berkelanjutan. Berikut adalah menggunakan metode pembelajaran yang interaktif. Yang pertama, gunakan kreativitas tinggi dalam kegiatan. Menggunakan kreativitas tinggi dalam kegiatan berarti menerapkan ide-ide yang inovatif, imajinatif, dan orisinal dalam berbagai aktivitas, baik itu pendidikan, seni, bisnis, atau aspek kehidupan sehari-hari. Yang kedua, adaptasi dengan kebutuhan peserta didik. Adaptasi dengan kebutuhan peserta didik adalah proses penyesuaian mode, strategi, dan materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda-beda dari tiap siswa. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif, di mana setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan adalah pendekatan pendidikan yang dirancang untuk membuat proses belajar menjadi menarik, interaktif, dan penuh kegembiraan bagi siswa. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Yang keempat, gunakan teknologi. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran merujuk pada penerapan alat dan sumber daya digital untuk mendukung dan meningkatkan proses belajar mengajar. Teknologi dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar untuk memfasilitasi interaksi antara siswa dan guru, serta menyediakan akses yang lebih luas terhadap informasi dan sumber belajar. Kelima, memberikan umpan balik. Menggunakan umpan balik dalam pembelajaran adalah proses di mana guru memberikan informasi dan penilaian tentang kinerja siswa setelah melakukan tugas, ujian, atau aktivitas belajar lainnya.
Umpan balik ini bertujuan untuk membantu siswa memahami apa yang mereka lakukan dengan baik, di mana mereka perlu memperbaiki diri dan bagaimana mereka dapat meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka. Kelebihan metode pembelajaran interaktif. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik adalah upaya untuk mendorong siswa agar lebih aktif, termotivasi, dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Keterlibatan ini mencakup aspek kognitif, emosional, dan sosial, dan berperan penting dalam meningkatkan hasil belajar serta pengalaman belajar secara keseluruhan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial. Mengembangkan keterampilan sosial adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Keterampilan sosial ini mencakup berbagai kemampuan yang diperlukan untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif, baik di lingkungan pribadi, akademik, maupun keluarga. Yang ketiga, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dapat diartikan sebagai upaya aktif untuk membantu siswa atau peserta didik memahami materi pelajaran dengan lebih mendalam. Ini bukan tentang hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif, bertanya, berdiskusi, dan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Proses ini melibatkan berbagai komponen termasuk konteks, metode, dan interaksi. Kekurangan metode pembelajaran interaktif. Yang pertama adalah memerlukan waktu persiapan yang lebih lama. Memerlukan waktu persiapan yang lebih lama adalah istilah yang merujuk pada kebutuhan untuk melakukan persiapan yang lebih mendalam dan menyeluruh sebelum pelaksanaan suatu kegiatan, proyek, atau proses belajar mengajar. Dalam konteks pendidikan, ini seringkali berarti bahwa guru, pengajar, atau fasilitator perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk merancang, merencanakan, dan menyiapkan materi serta strategi pengajaran yang tepat agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, membutuhkan fasilitas dan teknologi yang memadai. Membutuhkan fasilitas dan teknologi yang memadai merujuk pada kebutuhan akan sumber daya fisik, alat, dan infrastruktur yang cukup baik untuk mendukung proses pembelajaran, pengajaran, dan kegiatan pendidikan lainnya. Fasilitas dan teknologi ini memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar efektif, interaktif, dan menyenangkan. Yang ketiga atau yang terakhir, tidak cocok untuk semua materi pelajaran. Tidak cocok untuk semua materi pelajaran merujuk pada kenyataan bahwa pendekatan, metode, atau strategi pembelajaran tertentu mungkin tidak selalu efektif atau relevan untuk setiap jenis materi atau konten yang diajarkan. Ini berarti bahwa ada variasi dalam cara siswa dapat memahami dan menginternalisasi informasi tergantung pada sifat dan karakteristik dari materi pembelajaran itu sendiri. Dan ketiga tersebut adalah kekurangan dari metode pembelajaran interaktif. Berikut adalah contoh pembelajaran interaktif. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau biasa disebut project based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada keterlibatan siswa dalam proyek nyata dan berkelanjutan. Dalam metode ini, siswa belajar melalui eksplorasi, kolaborasi, dan penerapan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan produk yang nyata. Yang kedua, diskusi dan debat. Diskusi dan debat adalah bentuk interaksi verbal yang digunakan untuk berbagi ide, mengeksplorasi pandangan, dan menganalisis suatu topik. Meskipun keduanya melibatkan komunikasi dan pertukaran informasi,
Ada perbedaan signifikan dalam tujuan, format, dan pendekatan mereka. Pertama, diskusi. Diskusi adalah bentuk komunikasi yang bersifat kolaboratif di mana sekelompok orang bertukar ide, pendapat, dan informasi mengenai sebuah topik. Tujuan dari diskusi adalah untuk memahami berbagai perspektif, mendalam pemahaman, dan menghasilkan ide-ide baru. Debat. Debat adalah bentuk komunikasi formal yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki posisi berlawanan terhadap suatu topik. Tujuan dari debat adalah meyakinkan audiens atau juri tentang kebenaran argumen yang disampaikan oleh pihak tertentu. Yang keempat, visualisasi dan mind mapping. Visualisasi dan mind mapping adalah teknik yang digunakan untuk membantu individu memahami, mengorganisir, dan menyampaikan informasi secara efektif. Kedua metode ini sangat berguna dalam konteks pembelajaran, pengelolaan proyek, dan pengembangan ide kreatif. Yang kelima, pembelajaran berbasis pengalaman. Pembelajaran berbasis pengalaman adalah suatu pendekatan pendidikan yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses belajar. Metode ini berfokus pada keterlibatan aktif siswa dalam situasi nyata, di mana mereka dapat belajar melalui tindakan, refleksi, dan penerapan konsep dalam konsep praktis. Konsep ini menekankan bahwa pengalaman konkret dapat memperdalam pemahaman, meningkatkan keterampilan, dan membentuk pengetahuan yang lebih signifikan dibandingkan dengan pembelajaran bersifat teoritis atau pasif. Dan berikut adalah contoh pembelajaran interaktif yang akan dipraktekkan oleh teman-teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan mempresentasikan atau membuat media tentang pembelajaran yang kreatif dan efektif untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pembelajaran. Jadi di sini saya Angelica Oliazara dengan NPM 2023 01 500 238 dan di teman saya Lisa Budiman dengan NPM 2023 saya Zahra Maria dengan NPM 2023 Jadi kita juga akan menjelaskan tentang penjelasan dari media yang akan kita buat. Sebelum kita masuk ke dalam media yang akan kita pelajari atau kita presentasikan, jadi saya akan menjelaskan beberapa pentingnya atau manfaat dari media flashcard dalam tingkat SMP. Jadi kalau untuk flashcard ini tuh metode yang belajar yang efektif, terutama untuk menghafal konsep, istilah, dan fakta penting. Jadi ini manfaatnya itu bisa untuk meningkatkan daya ingat. Jadi flashcard ini membantu otak mengingat informasi dengan teknik space repetition atau pengulangan berkala. Terus juga ini membuat belajar tuh lebih interaktif dan menyenangkan. Jadi dibandingkan hanya membaca buku, flashcard ini jadi kayak lebih gampang dimengerti. Jadi sebagai media permainan atau kuis. Terus juga mempermudah pemahaman yang konsep sulit. Jadi karena ini dengan simbol atau menggunakan gambar. Terus juga flashcard ini lebih fleksibel karena bisa dibawa kemana aja. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam media pembelajaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang flashcard untuk metode pembelajaran bagi anak SMP untuk belajar efektif, terutama untuk menghafal konsep. Nah, jadi ini kita
Saya jelaskan dulu untuk beberapa cara penggunaannya. Jadi yang pertama ini flashcard klasik seperti yang kita sudah buat. Jadi flashcard klasik ini adalah pertanyaan dan ada satu lembar lagi untuk jawabannya. Jadi ini tuh bisa berupa definisi, rumus, atau konsep. Terus juga ini caranya itu meminta anak untuk menjawabnya lalu mengecek jawabannya apakah benar atau salah. Nah, kebetulan juga yang kita buat ini adalah flashcard bergambar, jadi sebagai simbol dari jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi ini cocok untuk anak yang lebih mudah mengingat gambar daripada teks. Terus juga ini flashcard kita kebetulan warna-warni. Jadi warnanya berbeda ini untuk setiap kategori untuk membantu otak mengelompokkan informasi. Nah, ini juga sebagai teknik space repetition, yaitu adalah belajar dengan interval waktu tertentu. Jadi misalnya ulangi flashcard hari ini, besok, seminggu kemudian. Jadi ini membantu mengingat informasi jangka panjang. Dan bisa sebagai media games atau kuis. Jadi ini bisa sebagai tebak kata atau salah satu anak memegang kartu di kepala, teman lain memberi petunjuk. Jadi metode ini juga membuat belajar lebih menyenangkan dan efektif. Terus juga flashcard ini memiliki banyak manfaat, terutama bagi anak SMP yang sedang mengembangkan kemampuannya berpikir dan menghafal. Jadi yang pertama ini untuk meningkatkan daya ingat. Jadi flashcard membantu otak mengingat informasi teknik space repetition atau pengulangan berkala, seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Terus juga ini membuat belajar itu lebih interaktif dan menyenangkan. Jadi dibanding hanya membaca buku, flashcard ini juga bisa dibuat sebagai permainan atau kuis. Terus juga bisa digunakan sendiri atau bersama teman untuk belajar kelompok. Nah, ini juga mempermudah pemahaman konsep sulit. Jadi dengan gambar atau warna, konsep yang sulit bisa lebih mudah dipahami. Terus juga cocok untuk pelajaran seperti biologi, matematika, atau bahasa asing. Seperti yang sudah kita buat ini adalah salah satu mata pelajaran IPA. Terus juga fleksibel dan bisa dibawa kemana aja. Jadi flashcard ini bisa dibawa kemana aja dan bisa untuk sebagai media pembelajaran. Terus juga ini bisa meningkatkan konsentrasi dan fokus. Jadi flashcard ini membantu siswa belajar dalam sesi singkat tetapi efektif. Terus juga mengurangi distraksi dibanding belajar dari buku atau layar dalam waktu yang cukup lama. Terus juga ini cocok untuk berbagai macam gaya belajar. Jadi bisa untuk visual, auditori, kinestetik. Nah, kalau visual ini terbantu dengan gambar dan warna. Kalau untuk yang auditori, ini bisa membaca flashcard dengan suara keras. Terus juga untuk yang kinestetik, bisa menulis ulang jawaban atau bermain game dengan flashcard. Nah, ini juga bisa membantu para siswa untuk persiapan ujian. Jadi ini untuk efektif untuk menghafal definisi, istilah, atau rumus yang penting. Jadi ini sebagai latihan cepat sebelum ujian. Begitu penjelasannya, dan sekarang kita langsung memasuki ke model pembelajarannya. Benda tidak mengalami perubahan bentuk saat dimasukkan ke berbagai bentuk wadah disebut padat tidak berjalan tidak berair air benda bisa jadi warna putih bening es susu bukan tidak benda cair benar. Apa yang membuat bola jatuh ke bawah? Geliting. Bukan tidak jatuh ke bawah. Iya, apa? Karena jatuh ke bawah kenapa? Iya, karena tendang. Bukan karena pergeseran bumi. Satu,
gaya gaya jatuh, gaya gravitasi. Iya betul. Cermin yang bisa memperbesar bayangan. Cermin. Kaca. Bukan. Apa? Soalnya Cermin yang bisa memperbesar bayangan. zoom. Nice. Apa? Cermin. Titik. Cermin. Punya. Cermin. Kalau kata dari cemung, jadi Cepung. Lagi deh pakai. alat pernapasan ikan. Itu hidung. Bukan. Sisik. Bukan. Apa? Yang di pinggir-pinggirannya apa ya? Insang. Oke. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Apa jawabannya? Baca. Benda yang bisa menarik logam.